Nomor 6 itu terdiri dari lingkaran nomor 9. Tinggal dibalik doang? Cuman dibalik. 180 derajat dibaliknya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena setan berusaha menjadi Tuhan. Supaya manusia-manusia menyembah kepada mereka. Pas ke Pancuran 7, saya nemuin banyak berserakan uang, Bang. Saya nemuin celana dalam lagi, Bang. Apa, sempak? Iya, nemuin celana dalam. Bahkan bukan celana dalamnya doang itu, tapi sama baju-bajunya. Oh, berserakan di situ? Ya, konon katanya gitu kan dulu kalau ada yang mandi di situ harus sama bajunya, jangan dibuka. Nah, baliknya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor. Nah, di samping gue udah ada Kang Omat. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Kang. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah seperti biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang baru nonton mungkin cerita Kang Omat, teman-teman semua juga bisa langsung nonton yang video sebelumnya, yaitu tentang Gunung Sanggabuana. Di sini thumbnailnya. Nah, ya kan. Terus ada lagi yang dulu juga berapa tahun yang lalu tentang Telaga Bodas di sini. Nah, ada nih pabrik ya kan di sini dan ada di sini semuanya. Tuh ada thumbnailnya tuh semuanya. Oke. Udah dikantongin semua. Ini gue lempar thumbnailnya. Gini-gini dong. Korban TikTok ini. Oke. Dan sebelum Kang Omat cerita nih gitu kan, yang habis nonton video ini langsung aja tuh mampir ke YouTube Kang Omat yaitu Barudak Horor ya Kang ya. Tolong ramekan itu teman-teman semua dan juga pengalamannya atau cerita itu menarik-menarik. Jadi kalau teman-teman semua pengen cerita dari Kang Omat lagi, teman-teman semua bisa langsung aja mampir di YouTube Kang Omat yaitu Barudak Horor, linknya tuh ada di bawah video. Oke Kang, kalau video sebelumnya itu kan Gunung Sanggabuana. Nah, kan. Nah, kalau yang sekarang nih Kang Omat pengen ceritain kejadian ini saat dimana sih Kang kalau boleh tahu nih Kang? 769. 769. Apa nih? Ya, Togel? ya. Bukan. Slot? Bukan juga. Apa? Pokoknya 769 aja. 769 apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. 769? Pesugihan putih. Pesugihan putih? Putih. Pesugihan putih? Bisa, bener gak lo? Bisa dibilang ya begitu. 769 itu pesugihan putih? Kalau sekarang. Oke, kalau sekarang. Bahasanya begitu. Tapi kalau dulu ya bukan seperti itu. Oke. Pesugihan putih itu apa sih Kang sebenarnya sebelum masuk ke cerita nih? Mungkin kalau menurut mereka-mereka yang biasa mengerjakan seperti itu, mungkin yang termasuk pesugihan putih itu pesugihan tanpa tumbal kayaknya. Pesugihan tanpa tumbal menarik juga ya? Ya. Terus yang dibaca atau secara ritualnya juga beda. Oh, biasanya kan kalau pesugihan kan ada sebuah perjanjian gaib ya kan, terus yang distimulasikan nantinya akan ada korban gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Jadi ada tumbal lah pokoknya gitu kan, atau mungkin pembagian hasil gitu kan. Ada juga yang nanti gimana-gimana, tapi ini tanpa tumbal. Tanpa tumbal. Ntar kalau pemirsa mau pesugihan putih saya kasih. Oh. Tanpa tumbal. Tanpa tumbal. Bunga 0%? 0%. Dapat subsidi gak tuh? Oke, intinya adalah Kang Omat pengen ceritain pesugihan 769 atau pesugihan
putih gitu kan, yang berarti pesugihan tanpa tumbal gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Kang cerita nih Kang, teman-teman ngopi horor pada penasaran, termasuk gue juga, pesugihan tanpa tumbal apa ya itu artinya gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu dong. Minum nih. Iya, kopi tuh. Coba deh. Bismillah, ya. Kopinya senyum nggak? Oh, senyum lagi kan, bener. Enak kan? Ya, kok nggak berubah-ubah ya ini? Nggak berubah kan? Iya, soalnya tergantung musim. Tergantung cuaca juga. Cuaca ya. juga. Kita aja langsung aja. Sikat! Jadi awal ceritanya sebenarnya saya ini malu sih kalau mau diceritain ya, karena memang ini menyangkut pribadi saya sendiri, Oke. gitu kan istilahnya. Tapi nggak menyangkut yang lain juga. Ini mah pengalaman saya sendiri, bahkan saya ngelakuin sendiri, Oh. gitu. Kan saya kemarin pernah bilang, saya pernah linglung juga Kang ya. Dalam arti linglung itu ya mungkin saya terbawa arus lah. Sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Ceritanya kenapa saya bilang malu? Satu, dari kelakuan saya seperti itulah. Bahkan kalau saya ingat ke sana rasanya sedihnya ada gitu kan. Terus rasa penyesalan pun pasti ada gitu betul. kan. Yang keduanya ini yang paling konyolnya itu ini berawal dari kisah asmara, Bang. Cinta. Ya. Oh. sempat ya bermain bercinta begitulah, gitu kan. Jadi awalnya gini Bang, waktu itu kan saya punya seorang, bisa diibaratkan, bisa dikatakan lah itu cinta pertama saya. Oh, perempuan. Ya. Cinta pertama saya lah dulu. Perempuan ya. Iya. Yang jelas bukan laki Bang. Iya juga sih. Nah, jadi waktu itu memang saya sempat kena mental dikarenakan si orang tua perempuan itu jadi istilahnya melihatnya dari segi materi lah. Oh. Itu memang hubungan saya itu bukan setahun 2 tahun, bahkan nyampe kalau nggak salah 5 tahun lah. Nah di situ waktu itu pas terakhir saya main ke situ, ceritanya nih Bang, Iya. saya mau ngelamar. Karena apa? Si perempuan ini jadi ngedesak lah sama saya, pengen buru-buru, kalau nggak langsung nikah minimal dilamar dulu aja gitu kan. DP lah ya. Ya. Nah terus kan saya punya temen tuh, sharing lah sama teman saya, lu beneran nih serius mau sama dia gitu kan. Ya serius lah, makanya saya berani lah gitu kan datang ke rumahnya. Enggak, maksudnya bukan dari mulut bukan 1-2 mulut katanya. Katanya si perempuan ini orang tuanya terlalu mengharapkan ini katanya gitu. Duit. Materi lah gitu kan. Oke. Kalau lu mau ngelanjutin sama dia bisa-bisa lu ditendang katanya gitu kan. Nah, situ lah kata saya, gimana nanti aja. Kalau emang saya udah berjodoh ya mau gimana lagi gitu kan. Itu pun karena ini anggap aja lah sebuah perjuangan saya. Kalau memang saya mau terjadi saya ditendang atau dihina ya itu mas saya udah pasrah lah. Itu kan memang dari cerita ke cerita ya orang tuanya seperti itu. Bahkan banyak yang mundur juga gitu kan. Nah akhirnya suatu hari sebelum saya menentukan waktu saya mau ngelamar, saya datang dulu ke rumah. Pas datang ke rumah biasa disambut Bang. Ditanya tuh, kamu mau serius sama anak saya? Insya Allah serius. Kalau mau serius jangan dilama-lamain. Terus
penghasilan kamu sekarang berapa? Gitu. Udah kerja di mana? Jujur aja kata saya mah kerjanya ya serabutan, sebisa-bisa saya. Tujuan kamu mau menikahi anak saya, mau ngandelin apa? Itu di situ saya udah kena mental lah gitu. Saya diam aja. Udah gini aja. Kalau memang kamu sanggup, apa memang kamu serius sama anak saya, kapan kamu mau meminang anak saya? Ya udah kata saya musyawarahin dulu. Jangan sampai saya menunggu lama. Di situ saya nggak punya pikiran ada bahwa si orang tua ini ada pengen ada ngelakuin sesuatu sama saya atau apalah, nggak ada. Cuma saya mikirnya positif. Berarti saya dikasih lampu hijau nih, itu kan pikir saya gitu kan. Pulang tuh saya ngobrol sama saudara-saudara sama keluarga juga. Nah berangkat tuh ke sana, sampai 2 mobil lah ke sana saya, ya, karena mau ngelamar lah gitu. Pas datang ke situ, itu saya ngerasa terhina banget bang. Saya langsung ditanyain, kamu bawa uang berapa? Kamu bawa emas berapa? Gitu kan. Seharusnya kan harus ada musyawarah dulu ya. Betul. Sukanya. Betul. Karena kan memang kalau urusan kayak gitu kan antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Ini malah langsung ditunjuk itu. Kamu nggak bisa sama anak saya. Jangankan kamu, boro-boro kamu nih yang belum ada pekerjaan, yang titel guru aja saya masih mikir-mikir, katanya gitu. Tuh gitu situ saya. Sampai saya keluar bahasa saya gitu kan. Kalau emang caranya seperti ini ngapain saya disuruh datang gitu kan. Kalau emang awal-awal pengen saya, kalau emang awal-awal mau nolak, gak usah lah nyuruh saya datang lagi ke situ. Itu kan sama aja mau menjatuhkan harkat derajat keluarga saya gitu kan. Di situ udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya langsung pulang. Bahkan saya mutusin perempuannya aja dari HP. Telepon. Ya, di telepon. Saya udah nggak bisa nyari alasan lagi. Memang perempuannya sabar aja dulu katanya. Mungkin belum saatnya gitu kan. Ini bukan belum saatnya kata saya. Emang mungkin ini bukan jodoh saya gitu kan. Sebulan saya nggak keluar rumah bang dari kejadian itu. Bahkan mau keluar aja ketemu sama orang, satu ada rasa takut, kedua ada rasa malu bang. Ya adek saya aja yang sehari-hari di rumah, saya diam terus di kamar. Di kamar ngeram aja. Di situ nggak tau lah pikiran kemana gitu kan. Di situ ada teman saya tuh menjenguk saya gitu. Kamu kenapa? Baru segini aja kamu udah nggak bisa keluar rumah katanya gitu kan. Ya kayak nggak tahu gua aja kata saya gitu. Yang namanya sakit hati bukan masalah sakit hatinya. Kalau soal perempuan mah udahlah kata saya, udah dianggap dilupain aja bisa gitu kan. Masih ada lah, masih banyak. Cuman satu yang saya ada dalam pikiran saya, orang tua saya, saudara-saudara saya sendiri rasanya udah ngerasa terhina. Saya malu mau keluar juga kata saya. Itu yang jadi kenapa saya di rumah terus gitu kan. Udah gini aja, lu mau serius ngedapetin dia? Oh enggak, saya udah nggak mau. Atau kalau enggak, setidaknya kamu harus maju lah. Maksudnya ya dari segi duniawi, yang tadinya kamu nggak punya ini jadi punya. Ya saya tahu, cuman kan butuh proses kata saya. Kamu mau cepat-cepat, saya kasih tahu katanya. Maksudnya gimana? Ya biasalah kayak nggak tahu aja. Oh pesugihan? Nggak mau lah kata saya. Pesugihan kan harus pakai tumbal kata saya gitu kan. Enggak, ini mah nggak pakai tumbal. Ini teman saya kayaknya marketing. Marketing ini. Nyari pasien gitu kan. Oke. Udah gitu kata saya kan mikir-mikir tuh. Dalam pikiran saya, masa iya sih ada pesugihan tanpa tumbal ya? Tadi dulu kata saya, ini pesugihan tanpa tumbal maksudnya gimana? Ya biasalah katanya, ritual-ritual biasa cuman beda. Terus kamu juga nggak harus ngorbanin salah satu teman atau keluarga tuh, nggak usah, cukup persyaratan itu aja. Cuman kamu harus berani
ngelakuin syarat yang udah ditunjukkan di sananya, di kuncinya katanya gitu. Penasaran tuh bang. Satu dikarenakan mungkin pikiran saya juga nggak terlalu banyak kesana kemari lah gitu kan. Langsung oke ayolah kata saya. Saya pengen tahu kata saya gitu. Ada pesugihan tempat tumbang. Itu saya malam-malam bang. Ke tempat itu? Saya berangkat dari rumah itu ke daerah, tapi saya nggak sebutin tempatnya ya. Tapi nanti kasih tahu saya nanti. Ya, daerahnya aja lah, daerahnya aja. Itu saya ke Garut Selatan. Garut Selatan. Ya, pokoknya daerah Pamengpeuk lah gitu. Cuman titik-titiknya saya nggak ngasih tahu. Di situ saya berangkat tuh. Pas datang ke sana, saya kaget bang. Apa kagetnya? Apa? Ada pelang. Pelangnya apaan? Pernah kepikir nggak sih bang? Kalau abang datang ke klinik. Iya, klinik apa? Ya, gitu ini kan? spesialis ini. Iya. Spesialis ini. Buka praktek jam segini Ya, gitu ya. Jadi misalkan ada spesialis teluh, ada spesialis pesugihan, ada. Pokoknya banyak lah gitu kan. Berarti pelangnya tuh pesugihan spesialis ini buka praktek, Ya. pokoknya kayak gitulah ya informasinya. Ada juga pesugihan paket tumbal juga banyak gitu kan. Nah, di situ saya kaget lah. Kok ada pelangnya juga ya kata saya. Puncanya juga ini mah ya bisa dibilang ustadz lah, ustadz katanya. Jadi ini kenapa saya nyebutin pesugihan putih, karena ini yang mau ngasih petunjuk ustadz katanya gitu. Oh, yaudah kata saya masuk tuh. Nah, saya datang ke situ. Saya ngobrol-ngobrol. Pengalaman saya gitu. Itu si bapak-bapak itu langsung ngomong gini. Kamu berani, kamu sanggup menjalankan syaratnya. Apa syaratnya? Kamu puasa 41 hari. 41. Ya. Setelah puasa 41 hari, pas hari terakhir, sehabis selesai hari terakhir nih, kamu kesini lagi. Nah, sehabis itu gimana? Udah itu aja dulu, jalanin. Nah, aduh kata saya puasa 41 hari, maksudnya apa? Sorry, gitu itu puasa muti atau gimana? Apa biasa? Ya biasa puasa mah. Biasa. Perasaan dulu kalau pesugihan mah gak ada puasa ya. Setahu saya gitu kan. Ini kan oh mungkin ini yang disebut pesugihan tanpa tumbal gini, mungkin saya harus kerja keras dulu nih mulai melalui puasa gitu kan. Itu pikir saya tadinya. Ini kata saya. Selama saya puasa 41 hari, ini saya ngelakuin puasa atau wiridan atau gimana? Kamu baca nih doa ini selama puasa. Cuman satu, kamu baca wiridnya jangan di tempat yang ramai. Di musola bisa bah, jangan. Soalnya banyak orang-orang yang lingkungan itu. Terus di mana kata saya? Di rumah kata saya. Di rumah kan banyak keluarga juga. Nanti keganggu katanya. Takutnya gagal. Terus di mana? Kalau bisa, kalau kamu ada daerah kebon atau daerah kata saya kok ngewirid di kebon ya gitu. Nah udahlah kata saya ikutin aja gitu kan. Kamu mau nggak? Sanggup nggak? Ya sanggup. Tapi bisa nggak ditemenin kata saya. Ya kalau mau mah ada yang nemenin tuh teman kamu suruh nemenin kata gitu. Ya udahlah kata saya. Nah ceritanya pulang tuh di situ. Saya suruh baca inilah gitu kan. Ada yang diwiridkan gitu kan. Itu wiridannya kalau nggak salah 2.500. Nah mulai itu jam 11 malam. Itu saya baca wirid di tengah-tengah kebon lah. Yang jauh di perkampungan jauh gitu kan. Ada gubuk di situ. Saya nanya sama teman saya masih belum yakin gitu saya. Ini sebenarnya ngelakuin kayak gini, yang menurut kamu itu pesugihan apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Saya tahunya begitu syaratnya katanya. Udah jalanin aja, biar saya yang nunggulah di luar. Kayak saya mah, kamu di dalam sendiri. Pas malam pertama bang, saya wirid tuh, itu ada suara, ada yang goyang-goyang gubuk. Karena memang si abahnya itu ngomongnya gitu. Kalau ada gua dan apa-apa jangan dilihat atau jangan, udah biarin aja gitu kan. Itu satu ujian buat kamu gitu kan. Kalau kamu kuat berhasil berarti kamu bisa ngelanjut ke syarat yang kedua gitu kan. Pokoknya kalau saya harus nyeritain dari awal puasa nyampe 41 hari kayaknya 1 minggu nggak beres bang. Iya juga. Gitu. Jadi saya ambil singkatnya aja ya. Pokoknya
kejadian dari awal puasa sampai terakhir puasa, itu yang saya alami apa? Saya dari awal puasa sampai akhir itu yang ditemuin sosok makhluk halus semua. Berarti digangguin terus Ya, gitu. digangguin. Ada yang berwujud buta lah, ada yang berwujud macam-macam lah. Iya. Kayak gitu kan. Kata saya, ini kok bacaannya yang dibaca kalimah biasa lah gitu, wirid. Terus saya juga puasa, kenapa yang datangnya makhluk halus, kata saya. Duh, ini harus dipertanyakan nih, kata saya. Lulus tuh ceritanya. Saya berangkat tuh ke sana lagi. Gimana? Lulus? Alhamdulillah lulus. Nah, sekarang kamu ke syarat yang kedua. Syarat yang ke-1, kamu harus nyari pancuran 7. Kedua, kamu harus nyari batu yang melingkar 6. Lingkaran batu 6. Lingkaran batu. Jadi yang batu yang melingkar garis 6 mungkin. Oh, persegi gitu 6. Ya, Oh. garis 6. Heeh. Yang ketiga, kamu nyari lubang atau gua. Di situ ada gua, satu danau, kayak bukan danau sih, kayak air lah gitu kan. Di situ ada yang lubangnya kayak itu biasa disebut 9. 7, 6, 9. Jadi maksud 7, 6, 9 itu tempat, Bang. Air pancuran 7. Ya, tempat. Nah, saya nanya, pancuran 7 di mana? Ya kamu nyari sendiri. Saya nggak bisa nunjukin yang di mana. Lah kan Mbak Abah yang ngasih petunjuk, kata saya. Iya juga ya. Ya kan? Iya juga ya. Pokoknya kamu nyari aja. Namanya juga perjuangan, katanya. Kalau pengen enak mah tuh tinggal ngasih tahu, nggak usah tahu. Namanya juga bukan perjuangan, katanya. Mau nggak, katanya gitu kan. Pokoknya kalau kamu berhasil dari situ, kamu mau uang berapa atau kamu mau usaha apa, pasti maju. Yakin, Bah? Kamu harus yakin. Kalau nggak yakin ya mana kamu bisa tercapai, katanya. Harus yakin. Terus gimana? Nanya sama teman saya, kamu tahu nggak tempat yang disebut tadi si Abang? Ya nggak tahu, katanya. Kamu ini tahu kan dari siapa nih? Kamu tahu dari siapa? Ada pesugihan kayak gini. Ya saya kan dengar tetangga, dari orang-orang, kan bahkan ada yang berhasil juga, katanya. Oh. Terus gimana? Ya udah itu mah lu aja yang jalanin, gua mah nggak bisa nganter. Syarat yang kedua, ketiga, kamu harus sendiri. Nah, dari situ mikir di mana ya yang ada 7 itu ya. Oh, kata saya, Talaga Bodas ada. Talaga Bodas. Talaga Bodas ada. Itu sebelum saya tahu apa sebenarnya yang ada dalam Talaga Bodas ya gitu kan. Berangkatlah ke Talaga Bodas. Memang pas datang ke situ itu saya nemuin lagi, Bang. Pas ke pancuran 7 saya nemuin banyak berserakan uang, Bang. Saya nemuin celana dalam lagi, Bang. Apa, sempak? Iya, nemuin celana dalam, bahkan bukan celana dalamnya doang itu, Tapi sama baju-bajunya. oh, berserakan di situ. Ya, konon katanya gitu kan dulu kalau ada yang mandi di situ harus sama bajunya, jangan dibuka. Nah, baliknya gimana? Ya, banyak mungkin bawa salin juga. Oh, Masa aja harus kirain. pulang telanjang, Bang. Betul. Iya, di situ berserakan, Bang. Buang ke situ. Tapi kalau sekarang makanya udah bersih. Di situ kan ada ini, ada empang lah. Cuman ada pancurannya 7 lah. Ada kubangan air, Ya. baru Ya, ada pancuran. pancuran 7. Memang air itu mah kuasa Allah ya, kuasa Allah itu memang dalam 7 satu kulah 7 pancuran itu beda rasa. Ada yang asam, ada yang pahit. Pokoknya 7 rasa lah. Iya. Dibeda-bedain 7 pancuran di situ. Setelah itu saya mandi tuh. Itu selama saya mandi kok ada yang nungguin, Bang. Di atas pancuran itu. Sosoknya gede. Ini kayak senyum-senyum sinis lah gitu kan. Nah di situ udahlah, kata saya, itu mah mungkin gangguan nih, harus ini harus. Setelah itu saya nyari lingkaran 6 itu, batu lingkaran 6. Saya bingung, Bang.
saya harus nyari lingkaran. Saya sampai tanya-tanya bang, setiap kampung-kampung pelosok siapa tuh ada di daerah pegunungan gitu ya, yang jauh dari pemukiman gitu kan. Itu sampai saya nyari-nyari 3 hari bang nggak ketemu, nggak ada katanya yang namanya batu lingkaran 6. Apa katanya itu? Ada juga batu tumpang katanya gitu kan. Ini batu lingkaran 6 apa katanya? Saya nggak tahu kan ini bentuknya kayak gimana gitu kan. Nah di situ udahlah, saya langsung ke 9 aja. Nah, saya berangkat ke daerah Garut Selatan, ke Pamengpe. Terus saya nanyain lagi, bah, batu yang lingkaran 6 saya nggak ketemu, gimana ini? Bisa nggak langsung ke 9? Bisa. Itu apa namanya? Belakangan aja nggak apa-apa. Nanti kalau kamu punya petunjuk, ada petunjuk dari 9 katanya, kamu bisa langsung ke 6. Karena kalau dihitung dari awal mungkin itu yang nomor 6 memang sebenarnya itu pusatnya. Kamu kalau berhasil dari situ, kalau 9 mah cuma buat nyempurnain aja. Yang benarnya yang syarat yang kedua itu yang paling utama gitu kan, yang dari lingkaran 6 itu. Saya kan nggak tahu bah, kata saya. Udah ke 9 aja dulu. Ceritanya saya dibawa tuh sama si Abah itu ke Sancang Kang. Dibawa kan di situ ada Sancang 7, Sancang 9 kan ada kan di situ. Saya dibawa ke situ. Saya disuruh mandi di situ kan. Entah apalah yang saya rasain di situ, entah gimana itu udah di luar di imajinasi saya gitu kan. Nah setelah saya selesai dimandiin, terus sambil ya kayak ngasih sajen juga lah gitu kan. Nah terus terang aja bang, itu di situ saya nggak ngerasain apa-apa. Maksudnya gangguan atau gimana? Ya kan pikir saya gini bang, pas begitu saya mandi gitu kan, terus saya udah ritual gini, pikir saya kan begini, oh mungkin ada efek nih sama saya kesetrum atau gimana, atau ada petunjuk gimana. Nggak ada bang, biasa-biasa aja. Kata saya ini mah kayak mandi biasa aja, cuman bedanya malam doang gitu. Nah di situ terus habis ini gimana bah, kata saya. Ya udah kalau habis ini kamu nyari lagi lingkaran 6 di mana bah, cari sendiri. Itu saya dikerjain itu sama si Abah itu kayaknya gitu kan. Sebelum saya belum ke situ. Saya nyari lingkaran 6 tuh sampai saya naik ke Gunung Galunggung bang. Waktu itu kan saya punya saudara di Singaparna di Tasik tuh. Apa saya nanyain ke saudara saya aja ya, kata saya. Udah nanyain aja ke Singaparna. Ngobrol tuh di situ. Kamu tahu nggak batu lingkaran 6 di mana? Lingkaran 6 katanya. Baru dengar kata saya. Emang dapat petunjuk dari mana katanya gitu. Garut Selatan. Pamengpe. Iya. Percaya kayak gituan katanya gitu. Ya enggak, ini cuma memastiin aja. Emang kamu mau apa? Lagi mencari apa gitu kan? Enggak lah, itu urusan saya gitu kan. Atau kalau kamu udah nyari kemana-mana nggak ketemu, coba teman saya tadinya bercanda. Udah tuh ke Galunggung aja naik katanya. Siapa tuh kamu dapat ilham dari sana gitu kan. Kepikiran tuh. Itu saya seolah-olah gimana ya, jadi kayak di tempat ke tempat itu ada yang nunjukin sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Dalam pikiran saya ke sana, harus ke sana gitu kan. Nah lari tuh ke sana sampai keliling-keliling sampai ada batu yang ketindih apa pohon gitu kan, atau rumpuan. So gosong-gosek saya nyari ada ada lingkaran 6 gitu kan. Saya gosok di situ. Itu saya berangkat sore sampai saya nggak kerasa lah itu nyari-nyari batu itu sampai jam 8 kalau nggak salah, habis isya lah. udah gelap gitu. Aduh saya harus kemana ya, mau pulang bingung bang, mau turun dulu kata saya belum dapat hasil, soalnya ini puncak kata saya ini harus berhasil. Ada sekelebat yang datang, memang wujudnya belum tahu pasti gitu kan. Ada tuh katanya di dalam bisikan, tapi di bawah itu pohon apa mahoni apa ya, kalau di sini sama kan pohon mahoni. Ya, sama mahoni. Tuh pohon mahoni ada batunya melingkar 6. Itu saya nggak tahu, diikutin aja gitu kan. Nah masuk ke situ ada batu lingkaran 6. Jadi bukan batu lingkaran 6 itu, jadi apa itu? batu
Batunya persegi 4. Satu batu tapi persegi 4. Ya, persegi 4. Cuman ada garis persegi 6. Oke. Garisannya 6 gitu. Oke. Kalau digambarin begini nih gambarnya. Set. Set, Set. set, 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 Iya. set, Iya. set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nggak presisi gini gitu ya? Enggak. Tapi sudutnya itu ada 6 Sudutnya gitu. 6. Jadi yang baru maksudnya paham. garisannya 6. Sudutnya ada 6. Entah itu siapa yang naruh saya nggak tahu. Atau entah itu siapa yang ngelempar ke sana saya nggak tahu. Karena yang saya tahu di Galunggung itu nggak ada kayak gitu. Yang namanya batu lingkar 6 nggak ada. Mungkin itu mah ya siasat iblis juga. Bangga tuh saya ketemu nih. Wah saya langsung turun tuh nggak ini. Pokoknya Batunya rasa di bawah apa enggak? di bawah. Di bawah. Maksudnya gede dong. Segede gini doang bang, nggak tipis dia batunya, nggak tebal tipis. Bawah nih, kata saya kayak habis dapat apa gitu ya. Oh bahagia banget bang. Turun. Ceritanya bahkan saya mampir ke teman saya, ke saudara saya nggak lama-lama di situ, nginep beberapa malam doang, besoknya langsung berangkat lagi pulang. Setelah itu saya pulang, ada kakek saya ke rumah. Lihat cucu lah biasa gitu kan. Kamu habis dari mana? 3 hari nggak ketemu. Nggak di mana-mana Ki kata saya gitu. Enggak, kakek mah khawatir aja kan kamu habis ngalamin gini gitu kan. Takutnya ada apa-apa doang gitu kan. Nah di situ ini Ki kata saya habis dari ya Kalang Buana lah gitu kan. Kalang Buana kemana? Tujuannya apa? Saya sakit hati Ki. Saya udah dihina Ki. Nah si kakek ngomong, kamu jangan punya sifat begitu. Anggaplah ini ujian buat kamu. Bukan jangan hanya karena masalah ini kamu seolah-olah ada yang nunjukin ke situ ke sini gitu, diikutin aja. Kamu udah belok ini. Kakek saya udah tahu. Nah, maksud kakek gimana? Kamu habis di sana kan? Habis di sana kan misalnya. Ngapain? Nyari apa? Emang manfaat buat kamu apa? Si kakek nanya. Kamu kemana aja? Talaga Ki. Pancuran 7 Ki. Kemana deh? Kemana lagi? Sancang Ki. Sancang 9. Terus kemana lagi? Galunggung. Nyari apa? Batu. Mana batunya? Kasih sama saya. Ini batunya Ki. Ada efek nggak? Si aki saya bawain apa? Palu. Wah digodorin. Kalau ini batu ada khasiatnya, digodorin nggak bakalan pecah. Buat apa bawa batu berat-berat katanya? Dari Galung bawa batu. Terus ini Ki ada lingkarannya, itu bukan batunya tapi lingkarannya. Kamu udah dibodohin. Maksud Aki, kamu percaya kayak gitu kan? Kayak nggak pernah ngaji aja. Gitu kan? Nah di situ kamu mau tahu? Si Aki saya nyeritain. Banyak orang yang berziarah ke sana kemari. Atau banyak patilasan-patilasan, itulah tempat suci, itulah patilasan-patilasan orang-orang soleh. Aki mau tanya, kamu kalau mau berziarah niatnya apa? Contohnya, kamu berziarah ke orang-orang soleh, gitu kan. Nah, terus kamu ziarah ke sana. Itu dalam hati kamu apa? Apakah cuma niat untuk meminta berkah dan mendoakan, atau ada maksud lain? Kalau kamu masih punya perasaan, kalau ada dalam hati kamu ada unsur duniawi, mendingan jangan jarah. Nanti bisa-bisa kamu musyrik. Itu. Nah kok bisa gitu kan, jarah itu dianjurkan sama Rasul juga. Kalau imannya udah kuat. Kalau kita memang nggak ikut ngebelot. Karena kan kebanyakan orang kadang-kadang yang ziarah ya dengan alasan minta berkah, dengan alasan mau mendoakan. Tapi kan dalam hatinya ada unsur lebih daripada itu. Kenapa bisa ngomong begitu? Kebanyakan orang begini bang. Contohnya, wah saya habis dari ziarah dari sana nih, usaha saya maju. Mereka udah ngandelin di situ, udah ayo kamu ziarah di situ. Saya juga maju. Karena ada juga kayak gitu. Nah, hati-hati kamu. Jangankan persoalan yang belokannya
benar-benar netral. Gangguan setan itu kadang memutarbalikkan fakta. Kata Aki saya gitu. Kebaikan yang menurut kamu buruk itu bisa jadi baik dengan cara siasat. Karena memang tugasnya begitu, membelokkan. Nah, kamu harus tahu simbol apa yang ada di talaga. Maksudnya gimana? Ya kan belum tahu simbol-simbol ya dulu ya. Karena mungkin karena orang-orang dulu kan ada makna filosofi atau gimana ya kayak gitu kan. Simbol filosofi itu harus kamu baca. Yang ada berkahnya itu bukan airnya. Bukan karena khasiat itu air beda rasa. Bukan karena itu khasiat air satu kula bisa beda rasa, bukan. Kamu harus kaji itu air. Itu kuasa Allah. Sadar kamu ke situ. Saya belum ngerti tuh. Maksudnya gimana Ki? Saya nggak ngerti. 7 pancuran. Orang-orang bilang ada air kedikjayaan. Ya, ada air buat jodoh. Mitos. Bukan ke situ arahnya. Tapi kan orang-orang banyak bilang kayak gitu. Itu mah buatan manusia. Sebenarnya Allah menunjukkan kekuasaannya agar kita berpikir. 7 pancuran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu pecah itu kata-kata kalimat tauhid jadi berapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 7. Itu kalimat tauhid. Kenapa? Artinya la ilaha illallah berarti kan kamu meminta harus kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas juga udah diterangkan. Itu kan? La ilaha illallah. Ada 7 lingkaran. Jadi kamu datang ke situ kalau memang ada patilasan orang-orang soleh, ya silahkan. Kamu ikuti jejak langkahnya memperjuangkan agama Islam di sana. Kamu ikuti perjuangannya, bukan ngambil air berkahnya. Gitu. Dalam diri kita itu kita harus mentafakuri. 7 pancuran harus mandi. Kalau mandi di situ bersih. Terus ya dapat apa-apa lah gitu. Itu salah. Maksud 7 di situ. Dalam diri kita itu ada 7 anggota. Mata 2 tangan 7 indera untuk berdoa. 2 lutut untuk bersipuh kepada Allah. Mulut 1 mulut untuk bertasbih. Jadi kamu meminta sesuatu itu bukan ke tempat itu. La ilaha illallah. Karena dalam diri kamu Allah memberikan tangan, Allah memberikan mata, Allah memberikan lutut. Itu untuk sujud kepada Dia. Bukan malah menjadikan air punya berkah. Itu salah besar. Waduh, kata saya ini mah diceramain, kata saya sama si Aki. Di situ saya belum connect lah gitu. Saya cuman iya aja gitu. Paham? Ya paham kata saya. Tapi kan ini apa yang saya lakuin kan juga termasuknya syariat juga Ki, kata saya gitu. Tarekat juga kan, Aki juga nyuruh saya bertarekat kan, boleh kan? Ya kan nggak mau tarekatnya kayak gini, nggak sesuai anjuran Rasul. Enggak, saya tarekatnya biasa puasa 41 hari kata saya. Akhirnya jujur tuh saya sama Aki saya. Terus saya wiridanya ada, kata saya gini. Sebelum Adam diciptakan, siapa dulu yang diciptakan? Iblis, kata saya. Siapa iblis? Iblis itu malaikat pun kalau di segi dari kepintarannya, malaikat juga kalah. Bahkan dia yang ditugas untuk ngurus di alam dunia ini, alam semesta ini. Iblis juga hafal Al-Quran mah. Kamu bisa baca Al-Quran cuman berapa juz, iblis mah lebih tahu. Oh iya, ayah juga ya kata saya. Nah, dari situ kamu coba kaji itu air yang pancuran 7 itu bukan ini mah sekalian meluruskan aja gitu kan. Bukan diambil dari segi itunya. Tapi itu ada kalimat tauhid yang harus kita baca. Tadi la ilaha illallah kan ada 7.
anggota tubuh kita juga ada 7. Masa manusia dalam kehidupan manusia juga ada 7. Hari juga ada 7. Allah menciptakan 7 lapis langit yang dihiasi bintang-bintang 7. Allah menciptakan bumi dihiasi lautan dan daratan 7. Puncak tertinggi di dunia 7. Iya. Itu sebuah angka 7. Kalau kamu kaji dalam ilmu tauhid, itu kebesaran Allah. Gitu. Nah, situ gimana kata saya? Udah ngerti. Lanjut nggak? Mau ke sana, mau ngelakuin itu lagi. Saya agak mikir-mikir tuh. Oh iya ya, kata saya. Kamu kemana aja? Dari dulu. Kamu ngapain ngajak kaki kalau belum bisa kayak gitu? Dari kecil katanya diurus tentang agama masih aja belok. Di situ kamu tahu nggak arti sancang 9? Kenapa ada sancang 7, ada 9? Sancang itu apa sih, Kang? Jadi kayak hutan lah. Oke. Tapi kan orang-orang nyebutnya hutan sancang gitu kan. Cuman ya nggak tahu lah sejarah Sancang itu kenapa hutan sancang disebut. Ya kalau sejarahnya ada gitu kan. Ya, Itu kan kalau dalam sejarah waktu Prabu Siliwangi dikejar-kejar sama Kian Santang yang mau suruh masuk Islam, katanya tilam di situ nggak ada gitu kan. Itu sejarahnya. Nah, di hutan sancang emang ada sejarahnya. Cuman kamu kalau mau ngelihat sisi sejarah, jangan melihat dari gambarnya doang. Lihat Kian Santang yang menyebarkan agama Islam. Ikuti, katanya gitu. Jangan dicampur adukan ke hal-hal yang di luar itu. Dimanapun itu beradanya. Entah itu tempat patilasan, entah itu makom, entah itu makam. Kalau memang ada sejarahnya, silahkan. Itu lebih bagus malah. Kita harus tahu tentang sejarah, budaya gitu kan. Itu emang dianjur. Biar kita nggak melupakan sejarah-sejarah nenek moyang terdahulu. Bagus. Cuman satu, janganlah dicampur adukan sama hal-hal yang mistis kayak gitu. Apalagi sampai minta-minta. Kan banyak kan kayak gitu, Bang. Iya, benar. Gitu. Nih, saya kasih tahu. 9 nih. Iya. Abang perhatiin ya. Allah. Lingkaran lapan Allah itu terdiri dari 9 lingkaran. 1, gambarin ya. 1, gambarin ya. 1, Gambarin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. Ada 9 lingkaran Allah. Terus dalam diri kita ada 9. 2 tangan, 2 mata, 2 kuping, hidung, mulut, kaki. Apa maknanya? Asmaul Husna ada berapa? 99. Kenapa 9? Kenapa tuh? Ini kan punya arti. Allah menciptakan tangan kita, Allah menciptakan mata kita, Allah menciptakan kaki, hati, pikiran dalam diri kita, itu semua milik Allah. Apakah pantas kamu meminta lain daripada Allah? Oke. Nah, itu dari angka ya, dari angka gitu kan. Itu kan nomor 9 itu anggaplah pikiran, akal, pikir gitu kan. Nah, terus saya ditanya lagi saya sama kakek saya. Kamu bawa batu tadi ada lingkaran berapa? 6. Wah, 6 apa tuh? 6. Iya. Nah, ada 6 lingkaran, kayak bentuknya kayak gimana? Yaitu 6 sudut. 6 sudut. Nah, 666 itu adalah biasa disebut bilangan iblis. 666. 666. Ya. 6 kali 6 36. 36 kali 6 36 kali 6. Disuruh belajar gitu. 216. 216. Tambahin lagi. Tambahin lagi.
2 tambah 1 9. 9 lagi. Wow. Ya. Kenapa 6? 6 itu lambang yang selalu disimbolkan kalau menurut negara-negara sana itu yang biasa selalu disimbolkan yang ada lambang setanisme. Satanik. Baphomet namanya. Setanisme. Baphomet. Kan sama kan lingkarannya gitu kan 6 kan. Baphomet. Pomet. Oh, kambing, pala kambing satanik. Iya. Kenapa 6? Sesat dong. Iya. Jadi saya itu telah dibohongi. Oh. Sudah dibohongi sama si laki-laki itu. Si bapak-bapak itu. Menarik. Pantesan si Abah itu ngomong, kalau kamu dapat batu itu puncaknya. Berarti saya harus sujud sama setan. Itu pusatnya. Waduh, kata saya. Itu. Kenapa 6? 6, 9. Coba lihat antara nomor 9 dengan nomor 6. Nomor 6 itu terdiri dari lingkaran nomor 9. Tinggal dibalik doang. Cuma dibalik 180 derajat dibaliknya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena setan berusaha menjadi Tuhan supaya manusia-manusia menyembah kepada mereka. Paham. Kebaikan dibalik jadi sesat. Ya. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Nah itu. Kenapa nomor 6? Kenapa nomor 9? Setan, iblis, dajjal itu berusaha menjadi Tuhan untuk menyesatkan manusia supaya menjadi pengikutnya. Beda sama yang memegang angka 9. Iya. Allah. Iya. Ya, mereka tidak akan tergiur kalau imannya udah kuat. Ya, kan di dalam sholat juga disebutin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jadi intinya setan berusaha memutarbalikan kebaikan jadi keburukan. Contohnya begini, udah bang, ikut saya aja, saya punya ini nih, abang pasti berhasil lah. Apa tuh? Nih saya punya doa ini nih. Nih begini caranya ini, begini caranya ini. Seperti baik kan? Iya. Seperti bagus. Iya. Karena memang cara kerjanya juga kelihatannya nggak menyimpang. Ya, nggak menyimpang. Biasa ngaji Yasin, biasa zikir. Kenapa bisa disebut menyimpang? Nah, pengalaman saya, selama saya ngaji Yasin 41 malam sambil puasa di situ, itu yang saya temuin jin. Berarti saya mintanya ke jin dong. Ya, bukan kepada Allah. Karena memang kata-kata si bapak-bapak itu nanti kalau ada yang nyamperin, kamu ajak ngomong, itu ada petunjuk. Masa kita nggak minta petunjuk sama jin? Iya. Ya, itu. Jadi simbol 769 ini kalau digali itu tak ada dalam diri kita juga. Sekarang kamu ngerti? Katanya gitu. Iya juga ya, kata saya. Bahkan kita kan dalam diri kita juga kan termasuk anggota badan kita kan. Itu dipenuhi dengan asma-asma 99. Garis tangan juga ada 9. Siapa kita? Mana punya kita? Kita nggak punya apa-apa. Kita diciptakan oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah. Apa kita pantas menyembah batu? Apa kita pantas menyembah pohon? Meminta ke sini, meminta ke sana. Kalau kata Roma Irama mah katakan Tuhan itu satu. Iya. Tuhan tempat menyembah. Iya. Dan tempat meminta. Tereroret. Gitu kan? Iya. La ilaha illallah gitu kan. Gak tahu lagi lagunya. Iya. Gitu. Jadi apapun yang ada, entah itu di mana,
kalau misalkan mau datang ke suatu tempat memang perlu bang, perlu mengkaji, perlu meneliti. Contohnya gini, abang mau ke tempat mana lah gitu, abang harus tahu ini sejarahnya gimana nih, apakah ini contohnya waliullah, sejarahnya apa nih, dari mana nih nasabnya, sejarah dulu gini, oh menyebarkan Islam, ikutin dari perjuangannya, bukan dipakai tempat meminta. Karena memang maaf gitu ya, setiap penjarahan di sampingnya pasti ada seperti itu yang saya tahu gitu, pengalaman saya gitu. Jadi kembali lagi ke tadi, saya ingat tuh waktu iblis diusir di surga ke alam dunia, itu memang melambangkan cahaya segitiga begini, tapi dari atas moncongnya ke bawah begini nih. Nah, di situ kan iblis kan nggak bisa langsung menguasai manusia, nggak bisa sepenuhnya, nggak bisa sempurna. Iblis punya akal, harus melalui manusia lagi. Datanglah Dajjal, membuat lingkaran yang mencosnya ke atas, jadi begini. Apapun bentuknya, apapun caranya, entah itu pesugihan putih atau yang namanya membelot luar dari aturan agama, itu udah musyrik. Dan itu udah sesat ya? Iya, udah benar-benar sesat. Jadi istilahnya gini, kalau kata bahasa dalam budaya gitu kan, nyukcruk jalur pitutur rasul, ngemban tugas ajaran pangeran. Artinya tuh? Jadi kita harus tetap berada dalam garis yang lurus. Rasul mencontohkan begini. Rasul mendauhkan begini, lurus gitu. Terus kalau kita mujarah, kalau kata bahasanya orang-orang yang adat Sunda lah gitu kan, termasuknya kan, jadi indit kudu bari cicing, lumampa ulah ngalengkah. Dalam arti kita berangkat loh, tapi harus diem. Kita harus berangkat tapi jangan melangkah. Gimana itu? Dalam arti kita berangkat ke suatu tempat nih, hati tetap kepada Allah, jangan melangkah kemana-mana. Intinya entah itu mau ke tempat mana, tetaplah ada tetap pada jalur kita lah. Kan sekarang nih, maaf nih ya, sekarang kan lagi zaman beginilah, disebutnya emang lagi kacau-kacaunya ini. Bahkan ada pesugihan putih lah, inilah. Ini cuman saya kenapa saya ngomong begini, mencoba meluruskan. Apapun bentuknya, nggak ada dari ajaran Rasul juga pesugihan putih, nggak ada. Yang saya tahu Rasul mencontohkan begini, kamu mau sukses, dagang yang jujur, kerja yang jujur, minta kepada Allah. Itu yang diajarkan Rasul. Nggak ada yang harus begini. Ada nih hadisnya, itu mah terserah. Yang jelas Rasul mencontohkan kejujuran, itu doang. Itu baru namanya pesugihan putih kalau menurut saya. Jujur, nggak usah lah minta gini. Tapi kan nggak instan. Yang namanya instan cuma mie. Cuma mie instan. Iya. Karena kan kita itu diturunkan ke alam dunia itu ya memang ini sama tempat ujian. Iya. Kita memerlukan sesuatu, harus ada pengorbanan, perjuangan, harus ada perjalanan dulu. Karena kan masing-masing tingkatannya. Gak perlulah ada bahasa pesugihan putih lah, inilah. Ini yang diajinya Al-Quran, iya. Teluh juga Al-Quran yang diaji. Percaya nggak bang? Ilmu teluh. Yang digunakan apa? Ayat Al-Quran juga. Cuman tadi itu niatannya 180 derajat, angka 9 dibalikan sama nomor 6. Set. Yang tadinya baik jadi buruk, jadi sesat. Oke. Itu maksud 769. Jadi jangan, abang tadi pikirnya kemana-mana sih. Iya. Pikirannya apa gitu.
keren pesugihan togel gitu, taunya kagak ya. Tapi dari itu berhasil gak bang akhirnya? Impactnya beneran dapat uang banyak apa gimana itu? Itu saya. Iya. Itu ibaratnya saya ngerasanya malah dapat sial. Dapat sial? Iya. Berarti nggak nerusin ke yang wanita yang dicantik sama Kang Omat? Enggak. Putus dari situ aja? Putus dari situ. Karena saya udah ada kayak waktu diobrolin sama laki itu. Emang saya ngerasa udah, wah, saya benar-benar udah belok nih. Kok saya bisa lupa gitu. Justru saya di situ merasa, lah kok saya dapat sial ya? Kenapa dapat sial? Udah saya capek-capek puasa 41 hari. Udah saya nggak tidur malam ngewirid. Yang ditemuin jin lagi. Ditemuin sosok seram lagi. Bukannya nggak sial, dapat mangga. Nah, terus yang menarik ini Kang, ada sambil diminum Kang Omat. Ya. Silakan. Ada plang Mm-mm. yang kayak tulisannya tuh nggak ya, gue ngebayangin itu ada kayak bacaan mungkin apa-apa terus praktek spesialis apa-apa gitu lah. Itu pas datang ke situ ramai apa enggak itu? Disebut ramai enggak? Tapi ada maksudnya klien yang lain tuh ada? Ya ada. Serius? Cuman kan masing-masing. Berarti kalau ketika datang ke situ, wah mau kaya juga lah ya. Enggak bang. Enggak. Karena beda-beda. Beda-beda tujuan. Karena pas waktu saya ke situ ya, ada berdua malah. Nggak nanya, paling nanya bang dari mana, dari sana. Nggak nanyain tujuan apa gini, enggak. Mungkin mereka udah ngerti juga. Yang datang ke situ pasti ada minta sesuatu Iya, ya, tapi kita kan, nggak ada yang tahu nih mintanya apa gitu iya, ya. Karena kan di situ emang udah ada plangnya. Berarti kan nggak minta lagi apa-apa, emang ke situ tujuannya. Nah pas wiritan nih Kang ya kan, pas wiritan pesugihan putih ya, atau pesugihan tumbal itu. Nah ayatnya itu yang dibaca ayat Al-Quran atau beda? Quran. Quran. Iya, cuman memang ada perbedaan. Gimana tuh? Saya harus waktu itu pas selama baca wirid, saya harus pakai minyak apel jin. Kalau kata orang mah ngomong apel jin. Apel jin minyak apa? Warnanya merah. Heeh. Yang wadahnya ada dalam kaca berbentuk apel. Itu katanya yang paling disukai oleh makhluk-makhluk kayak gitu. Coba searching apel jin kayak apa, minyak apel jin di situ bisa tampilin nggak? Bisa searching ya, apel jin. Iya. Namanya apel jin. Pakai Bang di mana? minum. Oh, diperjualbeliin juga ya? Itu saya dulu belinya satu gini. Di ini nih, PC ini nih. Nggak tahu itu kalau sekarang harganya berapa. Itu dulu saya beli 150.000 itu. Dulu itu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Berarti minyak itu minyak khusus? Iya, Ya. karena saya juga dikasihnya belinya sama dia. Oh. Jadi sebelum saya melakukan ritual wirid itu, kamu harus pakai ini minyak nih. Tapi kamu harus beli dulu. Ngomongnya nih si Aki itu, si Abah itu, ini minyak saya jauh dapatnya dari Arab katanya, bahasanya gitu. Kamu kalau mau nyari di sini nggak bakalan ketemu. Ini minyak khusus apel jin dari Arab katanya. Gitu. Ya saya kan yang namanya belum tahu ya, nggak tahu gimana minyak apel jin kayak gimana. Saya nggak mau pusing bang, nggak mau pusing harus nyari-nyari kemana. Udahlah bah, kata saya langsung bilang, emang abah ada? Ada, cuman jangan sekarang, nanti kalau mau kamu melakukan ritual itu. Oh kayak gitu. Oh oke kebayang nih. Oh iya kayak gitu ya. Oke. Iya ada kan? Iya ini nah nih kayak gitu gambarnya itu. yang saya lihat nih. Itu saya beli segitu. Setiap saya melakukan wiridan, terus dioles. Kemana? Ya ke sekujur badan, dioles terus tempat yang didudukin juga harus dioles semua. Kalau minyak lintah kan bukan di badan ya, beda kan. Nah terus saya berpikir, kalau memang benar ini minyak, ya, kalau emang benar ini minyak yang disukai makhluk-makhluk kayak gitu, berarti saya bukan lagi ngaji Quran, mengundang nyi kata saya. Iya. Nah terus kemudian Kang, sajen yang dikasih tuh apaan aja sih sajennya? Sajen dalam artian ada yang neko-neko kan, misalkan butuh ini atau memang kayak ya sesuai adat aja gitu? Nggak ada bang. Nggak ada pakai sajen? Makanya dia bilang sepuh siap putih. Nggak ada syarat apa-apa, cuman itu doang.
Cuman kan tetap saya mikirnya kenapa istilahnya kan biasanya kan ada sesajen atau bagaimana lah gitu kan. Tapi kan istilahnya meskipun nggak ada sesajen yang macam-macam gitu. Tapi kan kalau begitu caranya juga dibilangnya gimana ya? Iya. Nggak etis juga gitu. Iya. Jadi teringat ini sih yang mungkin ini bagian marketingnya jalan juga nih pesugihan ini. Nah, Aku pernah nggak tahu teman-teman semua pernah ngerasain nggak saat itu ada zamannya koran yang pernah apa ya mau di Terawang hubungi nomor ini. Paling kalau di lo kayaknya belum ada deh. Udah nggak ada deh. Yang di paling belakang koran tuh ada iklan-iklan gitu tuh. Mau diramal hubungin ini terus santet apa gitu. Di bagian belakang koran tuh biasanya ada tuh yang kecil-kecil gitu naruh iklan tuh. Berarti nah terus oke. saya ngerasa Kebayang gua. kalau disama-samain gitu ya. Heeh. Keadaan sekarang nih kan banyak ya namanya mungkin resesi lah, resesi dunia ya. Banyak kesana kemari, jarak kesana kemari. Itu dari dulu juga udah ada. Oke. Dari zaman Nabi Nuh juga ada. Udah ada. Yang bahasanya mengutamakan ke orang-orang soleh, tapi pada akhirnya sedikit demi sedikit setan terus mengasuh dia. Akhirnya dia bikin gambar. Nah, sebelum ngelukis dulu gambar. Setelah wujud gambar dijadikan berhala. Akhirnya apa? Disembah. Nah ini dari tim nih coba deh. Ini gambar apa nih? Ada segitiga gitu kan? Yang segi 6 gitu ya. Terus pala siapa nih? Pala kelihatan nggak ya? Nanti mungkin di scan aja deh. Ada pala kambing, ada nih, kayak satanik ya. Jadi kayak logo, bukan logo ya, lambang satanik ya. Iya. Sesat dong. Iya. Karena emang itu udah skenario, Bang. Nah padahal kan angka 7 tuh bagus, angka 9 itu bagus. Tapi di antara kedua angka ini jelek. Iya. 7-nya bagus, 6-nya angka iblis, 9 ini bagus juga. Istilahnya gini. Kalau dimasukin ya antara 9 anggaplah pikiran Iya. dan akal. Antara nomor 6 anggaplah nafsu. Jadi nafsu yang menguasai pikiran itu termasuknya 180 derajat orang udah di sesatin sama setan. Sesatin. Karena apa? Pikirannya udah nggak jernih. Udah nggak jernih. Oke, nah terus nih Kang, mau nanya juga nih. Nah, misalkan nih kan, ketika nih kita datang ke tempat keramat gitu kan, terus kemudian dengan membawa niat yang salah nih, contohnya itu kayak memuja atau meminta gitu kan kepada tempat tersebut atau tempat keramat tersebut. Nah, apakah dibilang orang itu sesat apa enggak? Mas, gimana saya nggak ini? Aku datang ke tempat keramat, ya kan. Terus kita membawa niat yang salah nih. Contohnya kayak memuja atau meminta kepada tempat itu, misalkan semoga aku begini gini, semoga aku gini gitu. Itu termasuk orang yang sesat atau enggak? Ya, termasuk angka 6 itu. Jadi abang itu udah dijungkir balikan sama setan pikirannya, bukan abangnya. Berarti kalau kita datang ke tempat ya ziarah lah. Ziarah. Harusnya kita yang mendoakan ya, yang sudah meninggal, bukan orang meninggal mendoakan yang kita gitu ya. Jadi kan intinya gini Bang, saya harus perjelas lagi nih ya. Kita ziarah nih. Ziarah datang nih. Datang ke makam wali atau makam orang soleh. Ya. Nah, kita itu harus teliti. Niat kita harus bersih nih. Nah, kita mau berkunjung nih ke makam. Misalkan oh ini wali anu, misalkan oh ini orang soleh anu. Nah, kita mendoakan aja. Cukup berdoa aja, jangan ada minta berkah atau apa. Jangan. Apa minta berkah? Siapa yang punya berkah? Kan banyak orang kayak gitu. Udah, kamu jarak ke sini minta berkah. Ngalap berkah. Itu kan kesannya baik kan? Iya, ngalap Ngalap berkah. Ngambil berkah.
Ya namanya orang mendoakan pasti dapat berkah lah. Pasti. Ya, Iya. karena yang namanya berdoa kan ibadah juga. Mm-mm. Ya, doa-doa yang lain juga nggak perlu ayana doa harus menentukan ke satu yang dituju gitu. Ngal berkah. Terus kan kayaknya kadang-kadang suka begini. Kenapa kamu habis dari jarah dari situ? Wah, usaha saya maju. Nanti kok udah lain lagi. Tadinya awalnya dia kan baik tujuannya. Yang namanya setan, bisikan setan itu Dahsyat benar-benar. ya. Nah berarti salah satu yang pernah sesat itu Kang Omat juga dong. Ya bisa dibilang begitu. Iya kan? Iya. Tadi Kang Omat juga menjelaskan juga kan bahwasanya ya ini pengalaman hidup ya kan, dulu pernah begini-gini tapi kan sekarang alhamdulillah udah terlepas dari itu semua dong gitu kan. Nah terus sih Kang setelah ngelakuin yang tadi Kang Omat sempat bilang pesukan putih sampai akhirnya ada ritual khusus ke 7, 6, 9 dan sebagainya. Nah, efek daripada kejadian tersebut sampai kehidupan sekarang nih ada efek sampingnya nggak nih? Dari yang Kang Omat sempat mau ngelakuin ya pesugihan 769 itu? Enggak ya. Nggak ada. Nggak ada. Berarti putusnya ketika saat itu Saya sama si ditanya kakek itu. kakek saya. Di situ saya udah iya ya kata saya. Saya benar-benar disesatin. Sampai teman saya marahin. Kamu bukannya nolong saya malah saya nyuruh sesat. Saya mah kasihan sama kamu. Hah? Setan itu yang berbicara. Saya mah kasihan sama kamu. Makanya saya kasih petunjuk. Nah, tapi maaf bukan berarti teman saya setan, bukan. Tapi kan yang namanya setan kan bisa merasuki pikiran dan akal manusia gitu. Itulah setan. Jadi intinya lah begitu Bang. Intinya. Oke, jadi kira-kira nih Kang, ada yang pengen disampaikan kan nih ke teman-teman semua supaya jangan ada lagi golongan-golongan manusia gitu ya yang terjerumus lah dalam hal yang menyimpang, mengikuti ajaran sesat, apalagi pesugihan, apa mungkin nyembah selain Allah gitu. Ada punya pesan kan nih Kang? Supaya kita tersadar semua nih bahwa sekarang kan udah tanda-tanda akhir zaman gitu. Iya. Jadi emang kalau bisa dibilang emang zaman-zaman ini emang udah serba ada lah. Serba ada. Dari segi kesesatan. Bentuk apapun bisa dijadikan sesat. Dengan cara apapun, apalagi kita kan udah mulainya mainnya sosial media gitu kan. Inilah itulah. Intinya gini, pesan dari saya, kita harus benar-benar pintar-pintar mengkaji. Apa maksud dari itu semua? Yang namanya pesugihan, siapa yang ada pesugihan putih? Ya, nggak ada. Apa menurut kalian itu pesugihan putih, yang disebut pesugihan putih itu yang nggak ada tumbal? Dalam aspek apapun yang namanya menduakan, itu musyrik hukumnya. Nggak ada pesugihan putih. Hati-hati. Banyak marketing. Marketingnya Malah saya juga. pernah Bang. Saya pernah waktu itu datang ke suatu tempat. Saya nanya sama Kuncen, saya harus mengadakan ritual begini. Tapi saya harus bawa syarat. Apa tuh? Harus bawa emas. Kalau saya nggak bawa emas, saya nggak dapat emas. Emas logam? Emas beneran apa emas Ya umam? emas biasa. Oh, emas biasa. Mas, berapa gram aja? Seikhlas kita? Ya, nanti misalkan kamu nih dapat emas, bawa emas 3 gram, nanti bisa jadi 5 gram, 10 gram. Berarti lipat gandain? Ya. Oke. Nah, di situ kan ti budaya. Satu, saya pertama nih datang, set. Ngasih 3 Ngasih gram? emas 3 gram, cerak. Kamu nanti, hari melakukan ritual di sana. Nanti setelah ritual, kamu langsung bawa uangnya, emasnya. Berarti di tempat ritual itu? Ya, nanti kan ada marketingnya. Udah kamu nyari lagi pasien, biar mereka kesini. Itu udah ada nih buat buktinya. Set datang yang kedua, ngasih emas, set 5 gram? 5 gram. Udah. Atau kalau enggak 9 gram atau 10 gram. Nah, saya kan lagi tapak. Nah, Iya. lagi tapak nih.
Tetapi nanti ada yang naruh di situ emas. Jadi berapa? 13 gram. Dari 3 gram jadi 13 gram. Nah, dapat tuh saya. Telepon. Kata Kuncen, gimana? Dapat. Dapat, Bah. Nih. 13 gram. Tadinya berapa? 3 gram. Udah. Ada yang turun di sana. Kamu bawa apa, Mas? Di sana ya? Iya. Berhasil. Ikut ah. Oh. Kasih emas lagi. Kayak uang daftar lagi. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa? Saya pernah, Bang, nanya begini sama sosok jin yang ada di situ. Pernah berkomunikasi. Emang kamu benar yang nyesapin manusia? Iya. Itu tugas saya. Terus kamu bisa ngasih? Enggak, saya nggak bisa ngasih. Yang ngasih dari bangsa kamu juga. Begitu. Kamu pengen kaya? Kerja. Kamu pengen kaya? Saya kasih, cuman tetap bangsa kamu juga yang ngasih. Dengan cara ya begitu. Jadi intinya kita itu kan kata tadi, yang tadinya pikiran kita bersih 180 derajat, pikiran kita udah dibalikin. Yang jadi baik jadi sesat. Itu siasat setan. Dan itu memang tugas dari setan. Iya, juga. emang itu udah tugas. Jinnya, iblis. Karena kan saya pikir-pikir nih ya, orang-orang yang kayak gitu itu menurut saya gimana ya? Lupa dengan Iya, produksinya gitu. iya. Jadi iya kalau dipikir secara logika kan benar juga kan kayak tadi. Jadi ibaratnya gali lubang tutup lapang. Lubang, iya. Kayak Berputar. Bener. Makin banyak pasien, makin banyak yang datang ke tempat itu, makin banyak emas yang akan dikasih. Kamu minta berapa? Pengen emas sekarung? Ada? Ya ada lah. Orang pasien banyak. pelanggannya banyak yang ngasih emasnya. Berarti kayak ini cuci duit kali ya kalau MLM ya. Iya. Ya gitu gali lubang tutup lubang. Sebenarnya itu duit dari ya klien-kliennya Iya. juga ya. Cuman kan yang namanya ya kita lah sebagai khususnya orang Indonesia kan terkenal hal-hal yang mistis. Apa aja dia mistis. Mungkin dikarenakan dari segi kemistisannya itu seolah-olah oh iya saya dikasih nih. Tiba-tiba ada nih emas 10 gram yang tadinya sekian gram jadi nambah. Oh iya nih gitu. Nah, terus gimana itu yang kayak sesajen, ulu kambing, kepala kambing atau bang semacam-macam saja. Ya emang istilahnya kita dibudakin sih, Bang. Iya. Kalau dipikir-pikir. Berarti pesugihan berkedok MLM. MLM berkedok pesugihan gitu kali ya. Pokoknya itulah ya. Ya, kenapa kita dibudakin ya? Iya. Contoh, kadang-kadang Bang Umang disuruh sama orang tua, sama ibu aja. Nih ambilin itu nih, kadang-kadang ada apa? Lah, nanti nih saya lagi ini atau mau ke sana mau ini. Ada ngelesnya kan? Itu sama ibu. Tapi kalau sabuk kayak gitu, kamu harus bawa sesajen kalau mau ke sini. Bawa kopi, bawa. Bawa pisang, bawa. Padahal mah buat si Kuncen ya. Iya. Padahal buat dia juga, nggak belum ngopi dia. Taruh rokok Samsu 2 bungkus gitu kan. Bungkus. Dia cabut, diambil sama dia disep. Disep. Nah terus Oke. itu tapi Marketingnya ada, gokil juga ya? tapi ada katanya namanya itu yang dibuat sesajen itu tiba-tiba nggak ada rasanya, ya Iya. hambar Iya. gitu kan. Ya kalau saya sih percaya nggak percaya. Ya memang ada yang mengatakan itu diambil sarinya, ya. Sari rasa. Sari rasa. Sari. Oh. Nah terus yang saya pertanyakan, kenapa harus kita yang nyeduh? Kenapa nggak nyeduh sendiri? Kenapa nggak nyeduh sendiri? Kalau memang mau ngambil rasa tuh rasain aja kopinya doang, Iya. nggak usah disentuh. Gadoin. Kalau memang jin bisa mengisap itu, gitu. Intinya ya mungkin itu cenah ada, mungkin kan kopinya udah lama. Jadi anyep ya. Iya, rasanya. jadi anyep. Rokok aja kalau satu kena angin agak nggak enak. Terus rokoknya juga udah kan dibuka juga Iya, kan. kena dibuka. angin kan. Saya pernah Bang makan sesajen. Pernah. Ya, waktu di Sayang Heulang. Udah Sayang Heulang sampai saya kesurupan Bang. Kesurupannya mungkin gara-gara marah. Kesurupan sajen. Iya, bukan saja ya. Kira-kira kesurupan sajen. Sampai bukan saya yang kesurupan, sampai teman saya yang kesurupan. Saya kan makan tuh, kan ada sajian tuh di batu. Ayam. Saya ambil tuh. Kata saya ini apa?
lapar nih makan. Kata teman saya, oh itu sajen katanya. Lah ini makanannya, tapi emang nggak ada rasa bang. Kopi juga nggak ada rasa. Ya bisa dijadikannya wajar lah kalau emang nggak ada rasa karena emang udah lama. Efeknya dari situ mules-mules gak berak-berak gitu? Enggak juga sih bang. Enggak juga, malah kesurupan ya? Malah kesurupan, teman saya juga yang kesurupan. Tapi makan yang nggak basi aja berak-berak. Ya, maksudnya gitu, gini bang, tuh. kenapa bukan saya yang kesurupan? Iya. Maksudnya gitu. Iya. Kan saya yang makan. Kenapa harus teman saya yang kesurupan? Cik, jin yang diperintahkan setan, yang diperintahkan iblis. Masuk tuh ke situ. Kamu ngomong, ini sesajen. Ini buat saya, begini. Marketing. Iklan, promosi. Kamu mau ke sini, ini tempat ini. Nunjukin tempat, bahwa ini tempat ini. Ya. Berarti kata Jin itu, wah ini bocah tolol nih masuk ke sini aja nih, bocah tolol nih. Gitu kali. Wah ini jangan, ini yang bocah bego aja nih. Gitu. Bocah bego masuk gitu teman-teman. Ya seru juga ngomongin masalah pesugihan dan lain-lain. Tadi sempat kita bahas semua dari awal sampai akhir, bahkan ternyata tahu nih arti dari 7, 6, 9 itu dari sisi yang lainnya nih Kang ya. Kayak dari tadi kalimat tauhid, terus 9 simbol iblis, terus 9 itu apa gitu kan. Itu kalau digali angka 7 itu istimewa bang. Iya, 7 keajaiban dunia, 7 puncak tertinggi, 7 lapisan langit. 1 helai rambut dibagi dari 7 gitu kan. Itu siapa yang punya? Siapa? Allah. Iya. Kita nggak punya apa-apa. Berarti gue harus bangga Mel. Iya. Sekolah di SMA 7 Mel. Enggak. 7 ada 4 ya, gue SMA 7 Mel. Kita juga kan 7 itu angka sakral. Kita juga kan melewati masa-masa 7 masa. Iya, 7 masa, bener 7 masa. Pokoknya 7 itu istimewa ya? Iya. Angka 7 tuh ya? Kalau ada 4 nih? Enggak ya? 47 gitu enggak ya? Nggak ada Ya. Nggak ada dalam skenario itu. Oke, thank you banget nih Kang Omat nih. Udah datang lagi ke sini gitu kan. Dari sisi agama dibahas, sisi sejarah, sisi yang logikanya juga dibahas. Bahkan ya aku bilang nih pesugihan ini sebenarnya nih ya marketing aja nih bang ya Kang, karena tadi uangnya muter di situ-situ aja gitu kan ternyata kan. Tapi saya maaf ya, bukan saya jadi marketing, bukan. Saya bukan marketing. Oh, kira marketing ya. Jadi saat ini satu lagi bang, saya ada yang lupa nih. Tadi kan angka 7 ya. Itu ya angka 7. Iya angka 7 sama 9 ya. Kalau para pemirsa atau Bang Umang khususnya gitu kan. Itu yang tadi saya ucapkan bukan omongan tanpa alasan. Itu ada dalil Al-Qur'annya. Silakan bacalah, silakan buka. Tentang makna la ilaha illallah ada lingkaran 7. Tentang manusia ada anggota 7, 9 juga. Itu ada Al-Qur'an. Di situ ya. Jadi ada dasar landasannya apa gitu ya. Karena kan itu yang jadi pedoman petunjuk dalam kehidupan itu dari Al-Qur'an. Dari situ-situ juga gitu kan. Oke, ini udah hampir 1,5 jam nih Kang Umat nih kan. Waktunya kita ngerokok dulu kali ya. Oke. Kang Umat sekali lagi terima kasih banyak nih Kang Umat nih. Jadi teman-teman semua yang habis nonton video ini tapi teman-teman semua pengen dengerin cerita Kang Umat, teman-teman semua ini langsung aja mampir ke Barudak Horor gitu kan. Tapi Barudak Horor bukan marketing dari pesugihan juga kan? Oh, bukan. Oh, enggak kan? Kalau boleh bisa dikatakan bendaharanya sih. Bendaharanya. Berarti pesugihannya terstruktur, ada admin, ada ini gitu ya. Wah, ini cukup seru. Akhirnya terbukti semua di sini gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Omat ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang Omat, makasih banyak nih. Alhamdulillah. Bungkus.